Kata film sore, yang gak bisa diubah cuma rasa sakit, masa lalu, dan kematian. Kalau manusia, welcome back To MC and Homes Podcast. Wah, Oh sorry. panjang. Panjang kayak hari kita yang semalam, kayak panjang omongan kita yang gak selesai ngomongin film sore. Benar, karena pada saat Yes. podcast ini direkam, kita baru aja nonton film sore, Istri dari Masa Depan. Ya. Aku tuh menarik banget ya, kayak sore idaman. Iya. Istri dari masa depan. Ternyata Lucu ya? singkatan. Iya. Iya. Aduh. Yes. Gila ya, aku masih amazed. Jadi gini, sejujurnya topik yang kita bahas gini udah masuk di dalam list kita pas kita ngerancang untuk season 2 ini. Benar. Terus kemarin pas nonton, Hah. dia ngebahas itu. Dan pas banget, kita colek-colekan di bioskop ya. Dia kayak ini topiknya senggol-senggolan kayak, Iya. oh my god. persis gitu. banget. Jadi makanya akhirnya kita makin yakin buat ngebahas topik ini sekarang. Yes. Yes. Semoga pas dengerin ini udah Iya. pada nonton. Betul, jadinya nggak spoiler. Iya, kalaupun belum nonton 2 kali kali. Iya, Karena benar. I think it's so hard to miss this movie. Walaupun bukan pencinta film, Betul. walaupun mungkin kurang apa ya, ya bukan pencinta film atau ya gitulah. Iya. Mungkin ntar aja, tapi nggak mungkin. Gimana, tunggu, aku ulang. Walaupun bukan pencinta film atau yang suka nonton bioskop, tapi lo pasti nggak apa ya, pasti tetap kena sasaran dari konten-konten orang. Benar. Dibahas, Yes. omongan orang lagi ngumpul dibahas. Karena masih bagus itu sih. Bagus Banget. Film. Jadi filmnya bagus, actingnya bagus, Soundtracknya dan bagus, soundtracknya keren, gambarnya bagus. Aku out of words sih sampai sekarang. Sebenarnya kita Apa? bikin skrip ini tuh sebenarnya nggak mengandung spoiler sih. Tapi Iya. kalau daripada takut kita kelepasan, kalau kamu belum nonton mungkin bisa pause dulu, nonton filmnya dulu baru Lanjut dengerin langsung. lagi. Jadi kamu lagi dengerin ini terus kayak stop, pause ke bioskop nonton. Karena kayaknya masih tayang ya dalam waktu iya. sekarang ini. Mungkin masih ya? Mungkin masih, Mungkin karena kan masih. kalau film bagus bisa diperpanjang kan. Iya, Yes. iya. Sebenarnya pertanyaan besarnya atau premisnya yang mau kita bahas, pertanyaan besarnya lah, big question adalah, can people really change? Yeah, Orang tuh bisa berubah nggak sih? exactly. That's like a question yang selalu dipertanyakan Yeah. gitu loh. Atau kayak pertanyaan untuk diri kita sendiri juga. Benar. Kita tuh bisa berubah gak sih? Betul. Nah, tapi sebelum kita masuk lebih dalam lagi, Betul. kita mau ada apa ya sebenarnya membaginya ya. Ya. Kayak ngebagi biar kayaknya bahasannya tuh gak terlalu luas atau gak terlalu apa ya, Biar lebih lebar. berurutan lah. Iya, lebih berurutan. There you Iya, go. iya. Ih, dulu kamu produser ya, ngomongnya bagus banget. Jadi karena perubahan yang dimaksud itu seperti apa? Karena ya yang sering kali kita bahas juga soal spektrum ya. Kayak perubahan itu juga spektrumnya luas. Betul. Dari yang sederhana sampai yang kompleks. Kayak misalnya sesimpel perubahan kebiasaan, perubahan habit, terus perubahan personality atau karakter, terus perubahan belief atau values. Wah, ini udah dalam nih. Iya. Habis itu baru mungkin Perubahan sikap dalam relationship. betul, yes. Tapi Apa? yang bakal kita bahas ini lebih ke part-partnya, tahap-tahap yang mau kita lakukan kalau kita mau berubah gitu ya. Iya, jadi you better get your coffee ready. Yes. You better get your notes ready. Ya. Karena Iya kita nggak udah masuk ke pembahasan kita. Exactly. So, mana botol kamu? Di Ya, sana. yaudah. Get your coffee ready. Kita mulai topik kita kali ini. Clink. Oke, part 1. Part 1. Jadi ada empat part yang kita bahas. Yang pertama adalah purpose. Yang kedua adalah change. Yang ketiga maintain. Dan yang terakhir itu adalah relapse. Exactly. Jadi kita bahas dulu dari yang pertama dulu. Karena Ya. ini adalah bagian paling penting ketika kita mau. Kok kita langsung kasih tahu sih Hah. step-stepnya, stagesnya? Iya, nggak apa-apa biar mereka tahu. Oke. Iya. Kita nggak apa-apa, kita masuk ke part 1 dulu. Oke, part 1 is actually purpose. Yes. Ini sebenarnya bisa dibilang part paling Penting. dasar Yes. dan penting Ya, untuk excuse me. untuk kita mau berubah. Untuk kita mau berubah. Karena all change starts with one thing, a reason. Betul. Nah, without purpose, there's no direction. Yes. Jadi pertanyaan pertamanya bukan gue bisa berubah nggak ya? Iya. Tapi pertanyaannya adalah Tapi kenapa gue mau berubah? Exactly. Why gue mau berubah? Yes. Jadi emang di tahap purpose ini, kalau kita mau berubah, reason tuh seringkali muncul karena adanya sebuah kontemplasi, Oke. contemplation.
Jadi kontemplasi akan apa yang sedang tahu-tahu terjadi dalam hidup. Ya, benar. Kalau di film ini, buat yang udah nonton ya, kontemplasi itu terjadi ketika tiba-tiba si Sore menghadapi suaminya yang meninggal mendadak. Iya. Ya itu kayak tiba-tiba ada sebuah perubahan, akhirnya dia kontemplasi dalam hidup gitu. Nah kalau aku pernah merasakan ini. Emang itu? Bukan sorenya lah. Iya kan yang dia mau ubah kan gara-gara tahu-tahu itu kan. Tahu-tahu gara-gara. Oh, ya kan? ada yang mau diubahnya. Iya. Oke. Betul. Walaupun bukan diri dia tapi orang. Betul, ada reason. Yes. Ada reason. Oke, kalau kamu Holmes. Aku pernah masuk perubahan terbesar dalam hidup aku. Salah satunya adalah ketika aku kehilangan kakak. Aku sebagai anak kedua, anak kedua kan dibilang atau anak tengah kan paling berantakan hidupnya gitu. Ya, kan? Paling iya. Terus tiba-tiba kakak L dulu ya. Iya. Tiba-tiba kakak pertama meninggal, aku kehilangan sosok yang menjadi panutan, sosok yang menjadi pegangan, role model gitu. Yang disalahin pertama kan biasanya yang kakak ya. Iya. Jadi kayak kamu somehow kehilangan tameng sebenarnya. Betul. Terus tiba-tiba terjadi kontemplasi dalam hidup aku aja. Tiba-tiba aku harus jadi kakak paling pertama, aku harus jadi orang yang lebih bertanggung jawab dan lain-lain gitu. Akhirnya aku ditanamkan purpose dalam hidup aku. Ya udah lo harus jadi kakak sekarang gitu. Yeah. Sampai akhirnya ya udah aku ketemu lah. Kalau kamu? Kalau kamu kan tadinya 3 bersaudara jadi berdua gitu. Yeah. Kalau aku sejujurnya kalau ngebahas tentang purpose atau ngebahas tentang people change, itu satu karakter yang selalu nempel di kepala aku sebelum ada si film Sore ini adalah Richie the Bear. Kalau pada nonton kayak oh my goodness, aku tuh selalu berasa bahkan episode 1 episode itu aja, season 2 episode 7 to be 7 apa 5 ya? Ya, 7 atau 5 ya? Pokoknya itulah. Forks. It's like the best episode in TV series history. Bahkan history loh, menurut aku. Karena kita tuh satu setengah season kita sebel sama satu karakter ini. Tapi somehow dalam waktu 1 episode kita bisa jatuh cinta. Betul. Awalnya sebel sama orang karakter ini, tapi dia tuh akhirnya menemukan purpose-nya dia, dan dia pun change. Aku tuh selalu bilang ya, kayak saudaraku bilang kayak gue tuh paling sedih kalau nonton film tentang orang meninggal. Kenapa? Ya dia berasa kehilangan. Gitu kayak iya gue sedih ngeliatnya, nontonnya tuh gue sedih. Kalau aku jujur, aku sedih dan berasa touched kalau nonton film orang finding their purpose. Aku tuh selalu berasa maksudnya terharu yang kayak oh my god, you finally find your purpose in life gitu loh. Di hidup lo tuh lo menemukan itu dan it's so beautiful. Mereka tuh like oh my god. This is gonna be another hour for me like talking about Richie the Bear karena kayak oh my god. Tapi ya aku ngerasa keren banget dia menemukan purpose-nya dia. Aku setuju. Kalau kalian lagi bingung sama purpose hidup dan tak pengen tahu kayak gimana sih cara orang nemuin purpose-nya, salah satunya nonton The Bear itu deh. Exactly. Sampai season 2 ya. Fork gitu, maksudnya episode itu. Di situ bener-bener bagus banget. Iya, mind blowing gitu loh. Aku sejujurnya sebulan sekali aku tuh suka nonton itu. The Fork gitu. Iya, Forks episode itu. Jadi cuman buat refresh. Gitu. Iya. Nah, tapi kalau untuk ke penelitian gitu kan, ini menurut teori self-determination dari Deci, itu Doci. Ini Deci dan Ryan 1985. Kita itu lebih mudah berubah kalau motivasinya datang dari diri sendiri. Betul. Bukan karena tekanan dari orang lain. Karena ada 2 jenis motivasi. Nah, yang pertama adalah extrinsic, karena ingin menyenangkan orang lain atau takut dihukum. Betul. Nah, yang kedua namanya intrinsic, karena sesuai dengan nilai dan keinginan pribadi. Jadi purpose ini seringkali muncul ketika datangnya intrinsic. Keinginan pribadi. Kalau dipaksain seringkali kurang ini ya. Kurang works lah. Kurang jangka panjang gitu. Betul, iya. Contohnya. Kurang awet lah. Iya. Contohnya nih ya, orang yang berhenti ngerokok karena dimarahin pasangannya, biasanya nggak bertahan lama. Sama kayak Sore. Iya. Kayak Sore sama Joe. Nah, tapi kalau dia berhenti karena ingin sehat dan bisa main dengan cucunya, nah peluang berhasilnya tuh lebih besar. Betul. Kayak dia ngerasa, oh ya nanti gue tua pengen bisa main sama cucu gue gitu loh. Jadi so ask yourself what's your why. Kayak semakin deep, semakin dalam itu connects to your identity and values, biasanya lebih stronger
engine-nya buat change. Exactly. Nah itu adalah contemplation-nya ya. Betul, mungkin emang purpose. butuh waktu untuk melakukan itu. Nah yang part kedua. Part kedua setelah nemu purpose-nya, apa yang kita lakukan adalah ya udah pasti change ya, yes. Aksinya. Ya. Tapi ini perlu diingat juga ya, karena perubahan itu nggak terjadi sekaligus, betul. gitu kan? Karena butuh proses dan sistem yang mendukung. Yes. Nah, kita ambil dari siapa nih, Holmes? Dari James Clear, penulisnya Atomic Habit, dia bilang kita tuh di bahasa Inggris cuma diterjemahin kayak gini, kamu nggak akan berkembang setinggi targetmu gitu ya, tapi akan jatuh ke level sistem yang kita bikin. Oh. Jadi premis buku Atomic Habits ini adalah gimana caranya kita bikin sistem yang mendukung proses tersebut gitu. Oke. Ya, jadi makanya dibilangnya atomic habits. Jadi habitnya tuh dipotong-potong jadi atomik, jadi yang kecil-kecil gitu. Yes. Jadi lebih doable gitu kan. Betul. Nah. Kayak lebih baik mulai dari kebiasaan kecil yang mendukung identitas baru itu. Iya benar. Jadi daripada sibuk mikirin jadi orang baru gitu ya. Mungkin step by step gitu kan, kecil-kecil. Mungkin ya itu kayak ya benar sih, segala sesuatunya dipotong. Kayak kalau ngunyah juga kan nggak bisa langsung gede gitu kan. Jadi kayak mesti bite size. Nah terus contohnya nih, kalau ingin hidup sehat, jangan cuman bilang saya mau ke gym. Tapi bangun sistemnya. Misalkan mulai dari taruh sepatu olahraga di samping tempat tidur. Jadi bangun langsung, who are you? Oh salah. Itu 100-an kali. Nah kedua, terus jadwalkan olahraga seperti janji penting. Jadi ya emang di highlights gitu kan. Hargai usaha bukan hasil. Aku selalu ingat ya, kalau jadwalkan olahraga atau jadwalin sesuatu, you have to commit. Kalau enggak, kayak misalkan kita kayak yaudahlah besok aja. You know who you lie to? Yourself. You actually lie to yourself. Yes, bener. Jadi kayak hargain kayak gitu. Betul. Apa-apa. Dan ini aku ngerasain sendiri. Jadi gimana caranya buat olahraga ini? Kayak di rumah kan akhirnya kita mindahin sepeda statis kan benar-benar. Di rumah, terus akhirnya juga beli sepatu olahraga, terus pakai olahraga di rumah. Itu akhirnya setelah kita semakin deketin sama diri kita. Aku pikir karena nama ruangan literally. Iya. Terus bukan yang muluk-muluk, artinya mikirnya kayak udah olahraganya yang penting 5 menu ini terus doable tapi tiap hari. Exactly. Jadinya ternyata nggak berasa udah 2-3 tahun terus dilakukan tiap pagi gitu aku kayak. Bener sih, namun udah kayak is it 2-3 tahun? Iya, kan dari 2022. Iya, udah 3 tahun. Oh, wow. Jalan terus tiap pagi tuh harus olahraga. Benar. Iya, tanpa sadar. Jadi karena kecil aja gitu yang kayak doable lagi-lagi. Betul. Nah, ini penelitian dari Norman Deutsch. Di buku The Brain That Changes Itself. Dia menunjukkan kalau bahkan orang yang dengan trauma atau kerusakan otak itu bisa membentuk kebiasaan baru asal dilakukan berulang-ulang. Iya. Karena repetisi. Betul. Kayak badan kita familiar, badan kita rutin ngerjainnya, jadi tahu gitu loh. Nah di level otak itu disebut sebagai apa? Neuroplastisitas. Jadi kemampuan otak untuk membentuk ulang pola lewat pengulangan. Jadi repetisi. Ini ya bener sih. Kayak karena tiap pagi aku terus ngulang olahraga. Jadi akhirnya ketika nggak olahraga tuh jadi kayak ada sesuatu yang hilang. Terus jadinya kayak kayak mau lakuin itu lagi gitu. It becomes a habit gitu loh. Betul. Jadi kebiasaan karena kan ulang terus. Betul. Makanya ketika kita mau ketika kita udah nemu purpose-nya, udah masuk ke tahap kedua kita mau change, yang kita lakukan adalah kita bangun sistemnya. Bangun sistemnya ulang-ulang terus sampai akhirnya kita udah kita udah terbiasa punya kehidupan yang lebih sehat misalnya kayak gitu. Jadwalin gitu. Kayak kalau misalkan dihubungin sama kayak Richie gitu ya. Ini kalau pakai ada bilangnya ya contoh kasus fiktif. True. Tapi jadi kan dia found his purpose, kayak ketemu karena kan dia adalah menghargai dirinya. Dia respect yourself. Keywords itu. Terus akhirnya dia tadinya di awal episode tuh kan dia kayak nyuci garpu males, bangun tuh nggak pernah on time, bangun kayak jam 6 karena kan dia kerjanya ceritanya di restoran kan. Terus udah gitu dia kayak bangunnya tuh nggak pernah on time, dia selalu kayak antara bunyi waker di snooze lagi. Tapi dia akhirnya kayak rutin itu terus, dia kayak bangun on time. Terus dia juga mengubah dengan rutinitasnya adalah kayak baca buku. Tapi mungkin itu relate sama step berikutnya. Enggak. Iya sih? Betul. Relate sama itu. Tapi dari kisah Richie tadi,
yang aku bisa highlight lagi adalah tadi episode Forks itu. Dia ternyata belajar berubah dari hal kecilnya adalah bersihin garpu, nyuci garpu. Yang dia tadi dia menganggap remeh banget, apaan sih nyuci garpu tuh, gue udah bersih kok gitu. Tapi akhirnya cuma garpu. Iya, tapi dia repetisi, dia ulang terus sampai akhirnya memenuhi standar restoran tersebut. Jadi akhirnya kayak, oh gitu ya, ternyata lo ngubahnya bener-bener dari little things gitu. Exactly. Nah, ini kalau masuk udah kan, misalkan udah dilakukan terus kan kalau memulai udah gitu kan. Betul. Aksinya. Nah, yang part ketiga ini yang mungkin agak sulit. Ini buat kita masuk ke maintain nih ya. Ketika ternyata kita udah bisa berubah dengan sistem yang kita bikin. Tapi ternyata buat ngejaga perubahan itu kita butuh yang namanya maintain ini. Exactly. Ada 2 hal penting untuk maintain perubahan kita. Yang pertama namanya Keystone Habit. Pakai S ya. Keystone Habits. Terus yang kedua social supports. Yes. Kita mulai dari Keystone Habits dulu ya. Ini adalah sebuah konsep dari Charles Duhigg di The Power of Habit. Jadi emang ada kebiasaan-kebiasaan yang harus di-maintain buat jadi domino effect. Kayak misalnya ya exercise make you sleep better. Make you kayak istirahatnya jadi lebih bagus. Meditation nolong kita buat makan lebih mindful terus segala sesuatunya juga dijalaninya dengan fokus gitu kan. Kalau mindful emang fokusnya di situ. Nah, yang ketiga juga journaling leads to better emotional control. Karena kan kamu tulis gitu kan, kayak perasaan aku gini, terus pas dibaca, oh iya juga ya, kok gue gini ya. Kayaknya ada yang harus gue, jadi kayak kalau gue tuh jadi begini karena mungkin ada kejadian ini. Gitu. Dan percaya apa enggak, 3 hal ini kan yang terus usaha aku lakukan tiap pagi. Once ini dilakukan dan once ini nggak dilakukan, harinya tuh berasa beda banget. Kalau aku ya. Iya, benar-benar. Maintaining itu menurut aku adalah salah satu tahap. Kalau kan kayak orang bilang, maksudnya kayak misalkan nih emang dia mau kurus gitu kan. Purpose-nya adalah mau berubah. Misalkan mungkin dari awalnya badannya oversize terus mau menguruskan badan gitu kan. Purpose-nya mungkin mau sehat kah, atau kayak ngelihat macam-macam. Mungkin karena mungkin sempat sakit atau ngeliat kayak kok baju yang ini gue pakai nggak bagus ya. Kok kalau dipakai ini bagus, gue mau olahraga deh biar badan gue kayak bagus gitu. Badan gue bisa pakai baju itu. Mungkin aksinya adalah dia olahraga, dia sampai ke goalnya, dia sampai ke goal size-nya. Nah, maintain ya kan. Yang kadang kayak kan gue udah. Kan gue udah ketemu, kan gue udah changed. Betul. Akhirnya makanya si Keystone Habits ini diperlukan. Jadi kayak karena sebenarnya exercise, meditation sama journaling ini kalau yang tadi mungkin lebih actionnya ke hal-hal yang bersifat physical gitu. Mungkin ya. Tapi kalau yang Keystone Habits ini justru lebih ke personal, change of hearts atau change personal karakter. Betul, change karakter kali ya. Oke. Jiwanya gitu. Yes. Nah, itu kan yang Keystone Habits. Nah, kalau ini ada namanya, kalian tadi udah dibilang ada 2 ya. Jadi satu lagi adalah social support itu matters. Betul. Ini justru penting banget nih. Di proses maintain ini paling penting justru yang hal nomor 2 ini nih. Adalah social supports. Jadi according to research yang dipublish di American Journal of Lifestyle Medicine, jadi orang tuh yang share goalnya with supportive friends or group, dibilang 33% more likely to sustain change-nya gitu. Iya, karena dia kayak dikelilingi oleh orang-orang yang mensupport itu. Betul. Kali nggak harus orang-orang mungkin ya jadinya tahu, misalkan kalau olahraga lari, ya mainnya sama teman-teman lari. Support system-nya. Atau mungkin apalagi ya teman-teman sahabat mungkin lagi, itu kalau secara fisik gitu kan. Tapi kalau misalkan kayak secara mau berubah, kayak Richie gitu kan. Dia mau berubah, dia circle himself with other people gitu loh. Betul. Other people yang ngebuat dia juga jadi lebih baik gitu. Dan pas aja kan, kalau pas itu kan di restorannya kan semua bertepatan udah pada berubah juga. Betul. Mau dia pun dapat teman-teman yang dari kantor kayak restoran lamanya, tetap komunikasi, tetap bikin dia jadi lebih baik. Dan kalau aku mundur kayak ke Keystone Habits-nya dia, mungkin dia baca buku. Iya benar. Ya nggak sih? Iya. Tapi yang menarik juga adalah mungkin gak harus radical shifting gitu ya. Kayak tiba-tiba kita dari teman per circle A pindah total ke circle B, circle A dilupain. Iya, gak gitu. Tapi punya support system ini gitu. Exactly. Community. Terus communities, yes, betul. Iya. Si Jordan Peterson juga bahas. Jordan B. Peterson dibahas di buku 12 Rules of Life. Di rules nomor 3 ini dia bilang make friends with people who want the best for you. Jadi ya kayak tadi dibilang emang cari circle yang emang support,
dan emang bener-bener mau berubah. Kan ada quotes ya, pergaulan yang buruk merusak kebaikannya. Apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Iya itu. Kebiasaan yang baik rusak karena pergaulan yang buruk. Iya. Apalah itu. Kayak kita udah maintain dengan baik, keystone habitsnya baik, tapi tahu-tahu ketemu circle yang tahu-tahu kurang pas. Kurang pas gitu. ya. Jadi mungkin beda. Gak jelek. Cuma kebiasaannya gak pas aja gitu. Iya benar ya. Mungkin emang kayak kerjanya mungkin malam, sedangkan lo olahraga pagi. Betul. Gitu. Iya. Tapi aku suka banget sih kalau inget, kalau ngebahas change Richie gitu kan. Iya. Itu selalu buat aku finding your purpose. Dia udah ituin, terus dia juga jadi baca buku, terus dia kayak maintain itu sih? Dia mengisi dirinya dengan yang membuat dia tuh terus seperti itu. Betul. Dengan change yang dia udah rasakan. Iya. Oh, yang aku agak mundur lagi nih kalau kau inget ya, change-nya dia tuh bukan cuman jadi bangun pagi atau apa, tapi dia juga minta maaf. Oh iya. Kayak dia kayak personality-nya berubah. Personality-nya berubah, karakter orangnya berubah. Iya, karena purpose-nya juga udah berubah gitu kan. Iya. Bener. Ini kita masuk ke bagian 4. Ini stage keempat. Part 4. Step keempat. Ini adalah relapse. Relapse ini, wah emang suka susah sih. Karena kan ya kayak kita bilang kan, kayak maintain udah, tiba-tiba kadang suka relapse, jatuh aja gitu. Betul, purpose-nya udah ketemu, change-nya udah berhasil, maintain juga berhasil. Tapi kan namanya orang, manusia suka gagal kan. Iya. Sampai akhirnya relapse. Tapi ini adalah bagian dimana orang-orang tuh menghindar buat bahas. Yes. Karena walaupun ya relapse atau gagal tuh memang part dari perubahan kan. Jadi orang tuh kayak takut gitu. Kayak takut ngebahas ini, ngebahas lebih dalam. Tapi ini ada quotes yang bagus banget nih. Iya, quotesnya adalah bilang musuh kita bukan relapse atau kegagalan, tapi shame atau rasa malu. Exactly. Shame tuh malu atau bersalah sih? Shame tuh lebih kayak rasa malu, tapi karena mungkin dia melakukan kesalahan gitu loh. Jadi bukan kan kalau ada shy kayak shame itu malu karena salah gitu. Betul. Vibe-nya. Kayak gitu. Kalau kita gagal tuh kan emang kita suka ngerasa gitu ya, malu, bersalah gitu. Padahal guilt, kayak ada guilt-nya, bukan cuma karena wrong tapi guilt. Iya, jadi nyerah gitu. Padahal justru biasanya emang ketika kita masuk ke tahap relapse ini, kita tuh biasa akan balik lagi ke tahap paling pertama, contemplating. Yes. Dan kita questioning atau adjust purpose kita. Iya, benar. Mungkin purpose-nya diganti, mungkin dibikin lebih luas, dibikin lebih lebar, atau di shifting gimana. It's a cycle. Yes. Putar terus sih sebenarnya. Karena kalau relapse, mungkin kalau sesimpel kalau contoh mudahnya, misalkan kayak orang udah, beratnya udah di situ, ukurannya udah situ, terus satu kali kayak, nggak apa-apa kali ya gue snacking gitu. Ya nggak apa-apa juga. Tapi kan kadang ada yang tiba-tiba snackingnya jadi berlebih. Iya. Terus ngerasa gagal. Ukurannya berubah lagi. It's okay, it's totally fine. Emang gagal mulai tuh, lagi. Iya, emang gagal tuh normal banget sih. Exactly. Ini quotes-nya juga bagus banget. Dibilang kalau change is not linear, it's spiral gitu. Oh, kayak tangganya ini ya. Tangganya sore. Sore. Iya. Tangga di posternya sore itu ya. Aduh. Tapi yang bisa disadari dalam spiral itu, yang nggak bikin kita nggak sadar, tau-tau spiral, tau-tau kita tetap naik kan, tetap level up gitu ya. Kita bisa ngeliat ke bawah apa yang udah yang dilewatin gitu. Iya. It's really good. Aku tuh selalu haru gitu ya. Kalau ngomongin tentang change, change always gives me goosebumps. Karena kayak it's really nice to hear someone berhasil atau nemuin purpose. It's so nice gitu. Dan gak harus hal yang besar banget, tau-tau purpose-nya mengubah kehidupan teknologi dunia. Tapi sih? Small things tuh juga justru menarik. All the small things. Oke. Itu tadi 4 ya? Iya, 4 steps. 4 steps ya. Pertama apa tadi? Temuin purpose-nya dulu. Purpose ya adalah apa tadi tuh? Contemplating dulu. Purpose. Terus kedua adalah change which is action. Ketiga itu maintain. Keempat adalah relapse. Itu tahap-tahap yang kita mesti lakukan atau mesti kita alami kalau kita mau change. Tapi ini ada other question buat aku menarik. Yes. Itu kan change-nya reflecting to diri kita sendiri. Yeah. Tapi kalau udah nonton film sore, ini pertanyaannya adalah can we change other people? Exactly. Bisa gak sih kita ngubah orang lain gitu? Sedih lagi ya. Tahapan di atas tadi itu adalah tahapan sebelum yang kita bacain tadi ya. Purpose, change, maintain, relapse itu adalah tahapan yang bisa diaplikasikan ke diri sendiri. Iya. Tapi gimana kalau kita mau bikin orang berubah? Bisa gak sih? Kan kayak tadi ada yang kayak di atas tuh purpose kalau kita ditakut-takutin.
ya nggak akan nggak awet gitu, sebentar, nggak tahan lama change-nya. Tapi saat lo tahu reason-nya yang kuat, it's like that gitu loh. Tapi sebagai orang sebagai spektator, istilahnya gitu kan, kayak kita yang di samping tuh, gimana? Apakah kita bisa men-change, merubah? Jawabannya adalah iya dan enggak. Jawabannya iya dan enggak. Iya, ketika iyanya tuh kita bisa usaha semaksimal mungkin buat bantu dia berubah. Tapi enggaknya adalah karena buat orang itu bisa berubah itu harus selalu dari dalam diri dia sendiri. Iya. Yes. Jadi mau kita usaha kayak apa tapi tuh orang nggak mau berubah, itu kayaknya useless sih. Ya udahlah, kita mulai aja lagi dari awal. What? Langsung kayak what? Ini yang kata, aduh. Mulai dari awal, mulai dari nol. Mulai lagi dari nol. Mendadak sore ini ya. Mendadak sore Mbak pom bensin. Iya. Kita ulang dari nol. Aduh, tapi itu bagus banget. Kayak untuk, ya emang selalu gitu kan. Kita kan berusaha untuk kayak, kamu berubah dong gitu ya. Tapi iya kita kayak, ya maksudnya let's face it ya. Kita dulu juga kayak pacaran gitu kan. Kayak, kamu berubah dong. Kayak ini. Apa? Tapi kalau dari diri sendiri nggak mau berubah, nggak berubah gitu. Palingan yang bisa kita lakukan apa? Kayak kita tunjukin atau kasih dia purpose-nya apa? Tapi buat dia akhirnya ambil purpose-nya dan dia lakukan, aplikasikan dalam diri itu sepenuhnya dari diri sendiri sih. Iya. Dan yang berikutnya adalah kasih dia perhatian dan waktu. Relain kayak people have their own time. Iya. Every person has their own time untuk decide maunya gimana. Iya. Gitu. Biasanya orang kayak tadi ya, kayak contemplating, emang orang tuh butuh sesuatu yang diisi dalam hatinya dia gitu. Ketika mau berubah, ya kan? Iya. Ada apa ya? Void apa kayak ruang hampa udara. Gitu, ya. Ruang kosong gitu. Iya. Yang harus diisi. Iya. It is so good. Aduh, aku kayak bagus banget lah gitu. Bagus. Kayak ya gimana? Kita ya sebagai orang yang di samping cuma bisa ayo. Gitu loh. Ayo berubah. Ya bukan ayo berubah, tapi kayak ya udah. Iya. Udah, kapan kamu siap? Iya. Gitu. Tapi ya, kalau emang orang tersebut nggak mau berubah, mungkin udah saatnya kita nyerah. Mungkin udah saatnya kita kayak ya udah deh cukup gitu. You can fix people who aren't willing to change gitu. Sampai akhirnya dia benar-benar mau berubah. Iya. Ini applied buat our relationship waktu saat itu ya. Kayak kita berdua waktu itu udah sama-sama nggak bisa berubah. Iya. Kita sama-sama kayak udah kita udah sama tambeng keras kepala gitu ya. dengan apa kita masing-masing. Iya. Kita bilang toksik ya. Parah sih. Dengan ketoksikan kita masing-masing. Sampai akhirnya kita udah kita let go our relationship. Udah Amy pergi kemana, aku pergi kemana. Sampai akhirnya kita found our own purpose, found our own reason gitu loh. Purpose. Untuk change. Iya. Dan akhirnya sampai akhirnya udah kita kayak ruang kosong tadi udah keisi sama hal lain. Kalau aku sih bilangnya purpose sama love ya. Yeah. Maksudnya kalau udah nemuin purpose yang relate sama diri sendiri. Jadinya nggak egois, nggak apa gitu. Iya, benar. That's so true. That's so right. Oh my God, it is always nice to hear story about people change gitu. Yeah. Tapi mungkin ada juga yang change-nya nggak bagus. Kalau kita ingat Breaking Bad. Masa gitu? Bener. It's another story for another topic maybe? Iya. Dia kehilangan. Walter White. Tiba-tiba dia contemplating karena dia sakit, cancer. Dia mau, gue berubah. Iya. Gue mau live my life to the fullest. Tapi dengan cara yang salah. Okay. Yeah, we think that's all for this episode. Yeah. Aduh, kayaknya harus nonton. Aku ngerasa sih kalau ngomongin orang change atau bahkan The Bear season 2 episode 7 or 5 forks itu gak cukup deh waktunya. Kayaknya masih pengen bahas terus. Mungkin kita akan bahas lagi nanti ya. Gitu. Tapi paling gak semoga sekarang ini bisa men-trigger kita semua yang lagi mau mengalami perubahan dalam hidup. Betul. Mungkin bisa masuk ke pre-contemplation. Kayak nemuin sebuah, gue mau kontemplasi akan hal ini gitu. Setelah pre-contemplation kita lihat ke diri kita, contemplation, udah deh. Terus kita nemuin purpose-nya. Terus bisa masukin ke 4 tahap tadi. Yes. Okay, thank you for listening. Yes. Jangan lupa untuk follow, comment, dan share podcast kita. Dan pastinya juga jangan lupa untuk kasih rating ya. Iya, follow Instagram dan TikTok kita juga @msenhomes buat dapetin info trivia dalam 1 menit. Dan subscribe YouTube kita. Ya, biar cepet dapat silver button. Oh, button, is it? Okay, that's it.